Kalah 0-2 lah ini mah sama dong, net game winnya 0. Tuh coba lihat tuh, kita belum ada expanding reaper-nya, mereka udah baku hantam terus. Sekarang dikasih expanding reaper, makin baku hantam lagi. Makin lebih aktif. Nah kan bener kan, Lim, Navi, first pick, tetap Fanny. Tetap harusnya tetap. Oh oke, bisa. Gue sempat mikir tadi kayak ya Andori punya record Fanny kan. Iya, di playoff juga kan kemarin. Iya, harusnya sih dari playoff ke season ini mulai jauh nih. Iya. Harusnya mateng nih. Lumayan lah, ngajak by one orang main Fanny bisa lah. Bisa Latihan lah. kan. Iya. Iya. Tapi ternyata enggak dulu ya. Nggak dulu kayaknya, Lim. Antara dia masih belum pede banget di first pick atau ya sekalian memang respect lah. Kayaknya ada satu alasan juga yang pasti sih. Kayak dengan Fanny yang dilepas, nanti ancamannya malah ke CV kalau dia pakai marksman. Oke. Bakal keganggu kan landingnya kan? Bener. Karena Fanny tinggal ya cable langsung cutshot bisa instant kill. Itu Fanny victory namanya. Fanny victory yang dimana Fanny-nya bikin recall gold laner musuh, gold laner kitanya dapat plating, Itu dia. seger. Bisa. Tapi Leomord tetap. No Leomord. No Leomord. Ini Leomord emang asik sendiri sama kudanya sih teman-teman ya. Kalau ya. Kalea juga bagus dengan pick off-nya. Tapi berarti lepasin Cushinnya Ukir. Chushin Ukir dibalas sama Lilia atau Cetian. Opsinya masih banyak sih. Khalid masih ada. Iya. Iya, Sekarang buat mid Leoni. luas ya untuk mid sekarang utility Valir pun masuk. Valir ya oke juga sebenarnya. Nah makanya ini option dari Navi apa nih? Oh, ternyata langsung Freya lagi. Masuk. 2 kali. Masih mencoba dengan sukses yang sama karena early game-nya berjalan kok. Iya. Kalau ngeliat dari game sebelumnya ya, Ya. kerasa lah memang bagus kok. Bagus, Tadi gak ada miss-nya masalah. ya, bisa dibilang miss kecil tapi waktu karena udah late game banget jadi gede. Ya kan bermain dengan waktu. Kan kayak tadi kita bilang kan, kalau temponya kayak gini terus, Navi nggak bagus loh. Woi, Digas balik ternyata. Fredrin. Fredrin Chushin. Wait. Fredrin Chushin. Arlot. Arot possible banget. Ini possible banget loh, combo buat Arlotnya enak banget. Diangkat ya kan, pakai lantern flare. Itu sisi power. Wah, Diganggu pakai energy eruption juga pakai Fredrin. Bisa, Itu trigger bisa. juga buat vengeance-nya. ini jangan kaget kalau tiba-tiba Arotnya di roamer. Makanya, Romer bisa, XP juga bisa. Poke damage-nya bakal ngeri sih. Tapi kita lihat dulu nih respon dari Navi-nya. Ada Sora dan Eve. Oke, Eve ya buat match up dari mid lane-nya juga. Masih nggak mau kalah dari laning. Masih mau nge-freeze. Kari kembali. Kari lagi. Kayaknya memang mau ditunjukin nih. Oke, gue power Kari. Kalau lu nggak mau gue pakai Kari ben atas. Wow. Iya nggak? Ini udah kayak ya nunjukin tantangan ya jatuhnya ya. Kari ya udah nggak masalah. Kan banyak juga yang bilang kan, Bang kok Kari nggak muncul ya padahal di rank rame TLID munculin. Muncul. Nathan nanti dulu, sabar. Nathan sabar. Ngantri. Mungkin ada waktunya teman-teman ya, tenang. Saya tahu kok kalian semua Nathan Emil Factor kan? Iya. Konsentrasi energi kan? Naik Iya, lagi kan? Iya, bener. sabar. Iya, sabar. Sabar dulu. Holy Crystal emang gak ketinggalan tapi nanti ya ada waktunya kok teman-teman. nah udah mulai ditagihin terus. Karena banyak Pak Pulung. Ya kan Iya. di ranked apa nih yang meta? Kok di MPL beda bang? Ya, beda. Emang beda. Dia jadi samain. Cara yang paling efektif pasti MPL-nya. Temponya beda. Temponya dong, beda. kawan. Kalau Nathan kan lumayan tempo slow kan. Bener. Sementara Kari mungkin bisa digas kalau udah jadi Trinity kayak tadi. Bisa carry juga di late game, Nah. aman. Burst yang paling keras pun aman. Matilda pun udah aman, gak bisa dipakai. Matilda ditutup, Khalid juga ditutup. Wah ini mereka kayaknya udah sadar juga ya apa yang aku bilang Lim. Afro, Khalid, ini kacau nih emang. Iya. Sungainya kacau sih. Dari season kemarin. Dari season kemarin makanya. Bayangin, itu Romer, rookie, bisa ngimbangin 2 PH. Iya. Sebagus itu berarti. Ngerasa dan tapi lawan-lawannya juga respect kok. Itu dia. Mereka bilang kayak kalian Afro ini screeningnya bagus. Bagus banget. Makanya dia emang patut untuk diberikan sebuah respect band dari Khalidnya. Dan menuju ke band yang kelima, Navi. Apakah mereka akan menutup hero-hero supportnya? Florin, Rafa, Atau balik lagi ke tipikal Liquid, Angel lah. Arlotnya. Arlotnya terbaca nampaknya. Tetap kelihatan ya. Ya, Biasnya di situ soalnya, Arlot. Yang tadi sempat kita bilang. pick off kah? Chow? Kembali ke Glue kah? Tapi kalau Chow ya, Leoni punya history, dia Chow-nya damage. Bisa jadi, Hepta Blade of Despair. karena ada Fredrin bisa jadi. Bisa banget. Udah cukup kan dari segi badan. Kalau balik ke Glue gimana? Glue, kayaknya gak ada masalah sih kalau aku dari Glue-nya. Apalagi lawannya Eve kan, bukan Faramis.
selama glue-nya nggak kena ancaman gitu-gitu, kayaknya fine-fine aja. Masih bisa aksi lah ya. Masih bisa aksi yang penting. Oke, pick keempat. Antara dia ngambil XP dulu. Wah, chip. Wah, Chip. Wait, ini XP-nya harus bener-bener kuat dari awal loh. Lapu Yuzong. Lapu, Yuchong. Oh, Yuchong aku bakal jadi gold option di sini. Bisa team fight kan? Bisa team fight, dia bakal punya damage juga. Dan dia bakal mengancam Eve juga nanti di late game. Apa kabar masuk shortcut udah mode naga? Waduh, Lebih dahsyat lagi pastinya kan? iya kan. Orang mah expect-nya Yuchongnya doang kan yang masuk ke dalam portal tiba-tiba berubah jadi naga kan kaget. Makanya. Dan melihat udah ada 2 fighter nih. Jungle apa yang bakal dipakai kembali Assassin kah? Dikagetkan mungkin dengan adanya Yi San-Shin. gue ngeliat ini apakah eksperimen baru lagi dari Why Not kepada Navi apa gimana ya? Karena mereka emang bener-bener ngebuka semuanya di awal gitu loh bro. Mumpung regular season lah bolo. Mumpung regular season. Mumpung week awal. Glue yes. Glue Yunshin ya karena udah kelihatan banget side lanes-nya akan diisi dengan 2 fighters. Yep. Freya dan Sora. Nah tinggal pilihan terakhirnya nih. Lumayan bisa yang kayak tadi kita mention kayak Yuchong fine. Lapu fine. Banyak banget yang bisa dibawakan sama Aran. Damage banget sekalian. Bennett, Faku, Bennett Pakito damage banget Iya. pokoknya. Bennett, Pakito, possible banget. Kalau dia yang megangin lagi, dan ternyata Bennett. Bennett. Ini yang seneng bukan cuma pemain-pemain Bennett EXP tapi admin Poisi juga harusnya seneng melihat ini. Karena dia suka main Benedetta Brutal Damage. Ya. Puisi di bawah-bawah. Itu dia. Loh, dia kuat sekali Bennett ya memang. Tapi kita nggak tahu nih, Bennett debut juga berarti. Apakah bisa nih langsung ngisi posisi damage dealer yang dibutuhkan? Atau malah berbalik? Kadang ada Bennett semi juga, ada bikin Bennett tank pun ada. Wah, tapi di sini aku lumayan merasa kayaknya possible banget buat damage. Damage or hybrid? Hybrid mungkin dengan War Axe. Brute Force? Queen Brute Swing? Force butuh. Queen Swings oke. Tapi yang penting Petrify-nya jangan ketinggalan. Oke. Let's see, seperti apa nih kiprah dari Bennett X Villain. Yap. Ini dia. Sekarang mereka setidaknya sudah punya jaminan untuk late game-nya. Akankah Navi bisa kembali merebut poin atau akan diselesaikan oleh tim Liquid ID? Game yang kedua akan kita saksikan bersama-sama, jadi langsung saja MPL Arena berangkat. Kita menuju ke game yang kedua. Let's go to Land of Dawn. Ini mau ditutor glue atau gimana, Be? Banyak yang bisa dilakuin di sini sih sebenarnya. Ada glue. Tapi yang paling terpenting adalah bagaimana nanti Leoni yang harusnya bakal lebih galak dibandingkan dengan Afro dengan chipnya. Karena kalau tadi ya kita bisa lihat sendiri glue-nya emang lumayan bonyok kan di awal game. Oke. Ini match-nya sama berarti Golden ya. Ya, Dan emblem Fighter. Mas sama. Buset, tapi Aran, Emblem Fighters, Master Assassin. Jadi dia mengganti Festival of Blood-nya ya. Ini nanggung gak sih? Tapi jujur ya emang pengen mau menangin laning aja. Sesimpel itu. Buat match up lawan Sora. Bisa ada defense-nya juga kan. Kalau dia ngambil emblem Assassin Festival of Blood, spell farm-nya ada. Spell farm-nya seger. Defense-nya nggak ada tapi. Iya, defense-nya nggak ada. Dia butuh dasarnya berarti kan dari si emblem Fighter. Dan untuk di game kedua ini kayak lebih tenang. Di awalnya juga nggak terlalu buru-buru. Dan jangan lupa nih Andrew, hyper carry. Hyper carry. Jangan sampai masuk ke lubang yang sama ya. Karena berbahaya dan Shive tetap di poke ternyata. Karena kena freeze minion sama Kyo. Bener-bener menang sih dari laningnya harusnya. Beda sih temponya berarti Lim ini. Game kedua kayak TLID lebih tenang. Mereka lebih pegang tempo early gamenya. Beda banget sama di game yang pertama yang dimana mereka udah bonyok duluan di awal. Ya. Mereka juga nggak gegabah ya. Dan apa jangan-jangan Navi yang sedikit meredah, Be? Bisa aja Karena gitu Yunshin juga ya. Possible banget karena Yunshin juga kan. Oke. Dan Nandori sekarang hadir. Ada sebuah gebrakan tadi udah langsung dilakukan pula oleh Afro. Mundur lagi semua. Poke damage saja, nggak yang langsung commit. Tapi seenggaknya Andrew level 5 nih. Iya. Harusnya damage Mampukah rate-nya beda. Mampukah dengan level 5 yang didapatkan? Ini bakal langsung dimaksimalkan ya. Dan reroll manipulation udah langsung dikeluarkan pula kan seperti apa lagi pertempuran dia karena like kepada blow. Tapi turtle-nya berhasil diamankan oleh Afro. Mereka semua pun langsung berusaha untuk bisa pulang menuju ke daerah masing-masing. Gak ada korban. Peraduan retribution yang tiba-tiba roamernya yang dapat. Iya. Retri. Wah, Romer tanda yang dapat ya. Nah, Gold ini belum join. Dari Masih aman. CV-nya juga tadi
kayaknya nggak sempet ya untuk join langsung. Nggak bisa cut juga kan, karena tadi coverage-nya sampai dalam turret soalnya. Benar. Jadi lumayan dalam. Gak ada sepatu juga. Bakal lama kan untuk nyampe ke turtle tadi. Ya walaupun ada expanding river ya, yang tadi Pak Pulung expect kita akan team fight pokoknya. Tapi Nah. belum. Expanding river loh ini. Mungkin Tolong lah. tunggu inilah chipnya shortcut. Harusnya akan ada team fight. Satu turtle ya langsung bikin 500 gold dari Na'Vi leading. Apalagi dengan Andoryu yang masih stabil banget farmingnya. Bahkan lebih unggul dibanding Kevin. Loh justru ini sinyal berarti ya untuk Liquid. Taikin sedikit temponya. Iya, ini temponya pelan kayak gini enak di Na'Vi loh, jangan salah loh. Andoryu-nya bisa dapetin level 15 cepet. Karinya belum sempet react nantinya. CV juga. CV juga bisa. Dan ya dari tadi gankingnya juga masih belum kelihatan nih bakal ke arah mana. Dive tart kah atau gimana? Oke. Wait. Yo nih. Mau Clear aja ditabrak dulu. nih. Enggak, buat bantuin clear aja kayaknya. Oke, tapi ternyata yang nabrak Sive tadi. Yang nabrak Sive. Iya. Itu ngedinai buat lasitnya juga Pak, biar Iya, nanti iya, Q-nya iya. nggak lasit. Iya. Emang digangguin aja tugasnya. Kok ngegangguin Bali ya? Iya dia perasaan dia mau digeng gitu kan. Tapi kok dia nih yang maju nih. Ini ada yang salah gini. Tapi aman lah ya. Masih 0-0 sekarang masuk di menit keempat. Objektif selanjutnya akan muncul Turtle. Harusnya di sana udah mulai nih ada shortcut. Pelan-pelan sih, belum dapat soalnya momentumnya kan. Yap. Kalau Corrosion. jangan-jangan sekarang nih. Wah loncat. Oke. Lompat. Dan gagal sepertinya. Gagal total semuanya. Balik. Pulang. Pas banget tadi ya buka Thunder ya. Seada-adanya gagal itu mah. Ya untuk ngedinai juga kan tadi dengan adanya efek imun dari Thunder. Langsung diubah dulu awannya. Tapi langsung digas juga untuk turtle-nya. Oke. Mereka harusnya mendapatkan informasi yang cukup baik dan sekarang turtle-nya berhasil diamankan lagi oleh Andoryu. Oke. Bagian tengah Richel. Si aman sih. Dan itu jadi space aja buat Kari. Mereka masih belum bisa kontes tadi. Walaupun shortcut juga udah ke bait di atas. Sebenarnya kalau untuk ganggu tadi masih possible. Tapi sayangnya Kevin gak bisa sampai adu retri lah tadi. Ya, walaupun gak seaman itu ya. Karena dengan adanya Fredrin yang dipick, ternyata tidak memenangkan objektif 100%. Dan sekarang Shiva yang diganggu. Digangguin balik. Seperti yang tadi kita juga sempat bilang ya. Ini Shiva lebih galak daripada ngegengnya loh soalnya. Yap, dan sekarang rekan-rekannya pun sudah hadir. Bersiap mereka seperti yang melakukan Dive. tiba karena beberapa saat lagi akan seperti apa. Real One Man Flash langsung dikeluarkan. Dilonia masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri dan tidak bisa. Di tempat yang berbeda. Kyo mendapatkan sebuah gangguan dan itulah yang dirasakan oleh pemain-pemain dari Na'Vi di game sebelumnya. Wow rapi banget si DF-nya tadi. Afro nunggu di belakang. Dia tahan aggro turretnya dengan glue-glue kecil. Sementara turretnya dapat 2 poin kill dapat juga. Nah ini dia nih. Dapat turret juga bonusnya. Terlalu banyak keuntungan Na'Vi langsung leading 2000 gold. Tim Liquid ID. Mereka kehilangan momentumnya semenjak turtle yang pertama. Ini langsung fall off banget sih dari temponya. Dan pick dari Fredrin yang kayak seolah-olah nggak terlihat dampaknya. Iya. Lagi ya berarti ya. Karena di game sebelumnya juga kan sama. Fighter juga lawan Assassin tapi di early-nya kurang gigit. Sekarang tank kurang gigit juga. Agak susah memang mungkin. Cuman gue expect ada dive sih yang dilakukan Liquid. Seperti yang tadi dilakukan Na'Vi malah. Iya, yang diving ke dalam ya. Atau motong dari belakang seperti biasa. Tapi belum terlihat sepertinya. Malah sekarang Na'Vi yang pegang kendalinya nih langsung menuju ke turtle ketiga. Mission masih aman. Just fall down. Di item pertamanya Afro. Aman banget sih. Gak bakal bisa ke-burst juga, ngurangin attack speed dari Kari juga. Dan udah pasti Afro bakal jadi salah satu alasan ya kenapa Karinya bakal lebih jaga posisi dan gak nge-damage dengan leluasa seperti game sebelumnya. Aran pun belum beraksi nih, Be. Belum ngeliat Alekto nih dari tadi. Tadi udah sempet kan kita ngeliat di turtle 1 karena ukir tapi ternyata gak cukup. Gak bisa dapetin point kill juga. Sekarang Turtle kembali muncul, kembali di setup, tapi kontes dilakukan. Apro dengan glue ya tuh. Ngeganggu banget. Capek banget dia sekalinya ngebuat barikat udah mundur lagi semuanya dari sekarang Andoryu akan masuk jauh lebih dalam. 2 item udah jadi. Shortcut ready. Harusnya teamfight kali ini Liquid. Mereka beraksi. Yap, dan Kevin memberanikan diri. Kevin yang masuk ke terdepan di luar bermain dan Kevin berhasil mendapatkan karakter tersebut. Tapi coba lihat yang dimiliki oleh Aran sedikit lebih tersisa dan dilompatin. Sipai berhasil menumpahkan langsung ke arah bahkan pada pemain dan Richel yang malah menjadi korban pula. Dan sekarang Kyo sendirian berjuang ditambah beban kehidupannya. Kyo bisakah dirinya bertahan dan sekarang Kyo malah membalikkan.
keadaan. Itu dia, terlalu overcommit. Afro memang sempat naik, tapi sayangnya kombinasi skillnya, slam-slamnya nggak berhasil tadi untuk ngedorong Kyo ke teman-temannya. Dan sekarang goldnya sebenarnya mulai ketarik sedikit, tapi tetap masih di Navi. Tetap masih di Navi juga tentunya keuntungan. Dan juga banyaknya objektif lagi-lagi yang tetap tertuju kepada point kill. Shive dengan targetingnya dia tahu nih, udahlah siapapun yang ada di depannya dia makan. Termasuk Aran. Dan sekarang kalaupun mau melakukan split push kayaknya nggak bakal memungkinkan karena Arannya juga nggak bisa dapetin landing yang bebas. Ya selalu ditempel ya. Pasti ada yang satu nempel aja. Selalu ada Kars. Dan Karsnya itu kan juga punya damage loh. Ketika dia memiliki mode Thunder. Iya. Bakal diimbangin nantinya. Bahkan kayak 3-2 possible banget nih kayak sekarang. Dan sekarang yang bakal jadi punya ancaman adalah Kevin. Karena Ukir itu udah punya Ice Queen One. Slow effect-nya itu akan mengganggu banget buat parting jungle. Slow banget sih. Dan lihat regroup itu cepat banget loh dari Navi. Collector Venom Blow. Karena Petrify tadi seperti udah langsung dikeluarkan pula. Mau ketinggalan? Petrify masih tertahan. Waduh. Apa? Mau nggak mau, tapi di arah belakang Leoni juga udah siap ya. Di atasnya kedorong, bawahnya ke defense. Ini good move lah dari Liquid. Lumayan menguntungkan buat tim Liquid karena Navi-nya juga tadi Afro-nya terlalu dalam sepertinya. Jadi harus ditahan terlebih dahulu keuntungan awalnya dan Malefic Roar. Aran sekarang yang akan bermain dari lini jauh. Ya ini dia, udah mulai aktif nih. Gameplay annoying dari tim Liquid ID. Bermain dengan split push, bermain dengan minion wave. Mengingatkan kita dengan Aran yang pertama kali muncul debutnya dia di MPL ID. Ya. Oke, wih. Rachel ngagetin juga ya. Harus emang berani-berani dikit main Chusin. Karena dia ya punya ultimate kabur, ada shield juga, mobilitasnya cepet. Emblemnya juga kan biasanya bisa common kan. Kevin bermain dengan Brute Force dan Oracle. Lebih ke mementingkan juga bagaimana cara dia untuk bisa nge-skill terus-terusan. Tapi Leoni yang digas. Yep. Nah sekarang Kevin kembali lagi masuk ke dalam Kevin? area dari Lord sebenarnya seperti apa? Dan sekarang Kevin cabut gila, Lordnya pun berhasil langsung diamankan pula. Tapi sekarang Kyo kembali lagi mendapatkan beban kehidupan yang tepat berada di dalam pundaknya. Coba pergerakan yang dimiliki oleh Afro, benar-benar tidak mendapatkan gangguan. Tapi sekarang Afro-nya mencoba untuk bisa balik lagi menuju ke arah rekan-rekannya. Tapi Drichel-nya dikebukin. Tersisa Kyo, seorang diri. Lordnya pun untuk Navi. Setup yang terburu-buru tadi, Kevin maksa di depan dan akhirnya ditumbangkan. Ya udah pasti ya bakal jadi target utama juga untuk Kevin ya. Jadi benar-benar udah nggak ada jalur untuk keluar, udah dipaksa dengan ada Stormbind dari Kars. Timing untuk penggunaan Cloud yang sangat perfect kalau boleh jujur. Itu juga dia secara nggak langsung yang ngebatalin Leoni dengan portal shortcutnya loh. Iya. Jadi nggak waktu yang buruk banget tentunya buat TLID datang. Dan sekarang ada fleeting time tapi terlalu terlambat karena ganking dari awal TLID nggak berjalan dengan maksimal. Swift Trinity telat 1 menit dibandingkan dengan game yang pertama. Shive sekarang lebih leluasa nih untuk bermain dengan Freya. Dan Anduria juga lebih ke front to back mungkin ya. Atau kayak eksekusinya bakal lebih dahsyat. Karena kalau Hayabusa tadi kan dia cari solo kill. Atau ya pick off 1. Kalau sekarang mereka team fight 5. Ayo gitu loh. Iya, main setup team fight pokoknya. Apalagi udah ada Blade of Despair. Oh ini bakal lebih dalam lagi damage-nya. Tapi Lord masih bisa di-clear sih harusnya dengan cukup aman ya. Masih menit under 12 juga by the way. Holy defense-nya masih ada. Masih aman banget. Ini balik lagi ya. Ngebuka mata kita kalau misalkan ngomongin soal TLID selama punya Kari kayak harus hati-hati juga sih. Kayaknya Dan Navi-nya juga harus respect sedikit nih untuk masuk ke high ground-nya. temponya nggak diturunin nih. Mereka coba masuk sekarang dari mid lane. Oke, mereka mencoba lagi. Bagaimana percobaan? Hey, Kyo hampir saja di bagian belakang. Misalkan satu bar HP Aran. Fokus bagian atas. Fokus clear, masih bisa bertahan. Liquid mendorong kali ini Navi untuk mundur dengan 6.700 keunggulan gold. Di menit, ya sekitar menit 12. Ini angka yang lumayan bahaya jujur ya, Be. Iya, lumayan bahaya karena Navi udah lebih belajar sekarang. Mereka kayak nggak mau ngelakuin kesalahan lagi. Mereka udah tahu kalau misalkan menurunkan tempo ini bakal menjadi kendala ketika berhadapan dengan Kari di late game. Makanya mereka tetap mau dengan tempo yang sekarang. Udah biarin aja minionnya. Kita main ganking aja. Ada Glue, ada Sora juga kan. Yap. Bisa main 3-2 mereka. Wah, Ukir sih disiplin pok depan ya. Iya. Damage-nya yang paling banyak dia. Damage paling banyak dan ya apapun next item yang bakal dia buat ya. Seharusnya bakal untuk bertahan hidup atau bakal lebih kejam buat frontline. Kayak Wishing Lantern gitu kan.
Pengen Divine Glaive juga bisa. Boleh. Bisa pakai Divine Glaive nextnya Winter. Kayaknya Winter dulu kali ya. Winter dulu. Cari safety. Dia dari tadi dikejar-kejar Aran soalnya. Iya, ada Petrify juga kan. Iya, Arannya udah punya damage apalagi sekarang kan. Hepta, Malefic, Endless Battle next itemnya. Wah, tapi hati-hati nih. Arahnya muncul di bawah. Siapa yang bakal save di bawah tapi akankah langsung digas? Digas ternyata. Oke, mereka akan langsung ngegas. Coba Leonia masih mencoba untuk bisa memaksakan masuk ke area terdepan. Tapi Leonia didorong coba sampai ke belakang. Mereka Si Veja masih berjuang sendirian. Lordnya ke reset, bahkan sekarang Kyoja coba lihat. Kyoja sendirian. Kyoja terpisah. Wah, mereka cari point kill, bukan Lord yang mereka tuju. Dan sekarang Lordnya bisa didapatkan secara free. Metode split push yang dilakukan tadi oleh Aran seakan percuma. Wah, ini dia nih. Tim Liquid ID kemakan sama bait dari Navi. Mereka tahu TLID bakal ngelakuin split push dan sekarang mereka coba Oke buat ya, ambil mid. Electro Final Blow dikeluarkan kembali. Bahkan sekarang Sive cukup pede tadi lompat ke depan. Oke, nope. Alecto final blow. Tapi Lord juga masih lumayan lama sih. Respawn time dari Q harusnya cukup. Dan kita akan ngeliat nih dengan Lord kali ini. High ground defense yang lagi-lagi nggak terlalu kuat, Be. Modal carry ya. Apakah cukup buat timingnya ngelakuin clear terhadap area dari Lord? Atau Navi dengan perbedaan 10.000 gold akan melakukan endgame dan memaksa kita ke game yang ketiga. Let's see. Kevin bonyok. Oke, tapi hanya mid. Lord mulai masuk. Mampukah diterobos? Yap, oke. Apro masih cukup santai. Apro siapa lagi akan ditambah beban kehidupan kan untuk sekarang. Dari luar main prize sudah langsung dibuka dan dari chill down. Tapi Aran di bagian belakang, Electro Final Blow sudah dibuka dan tidak memberikan impact apapun. Tapi setidaknya untuk sekarang, Lord sudah berhasil mereka hentikan. Oh, belum selesai. Mereka masih ada di base Liquid. Yap, masih ada web selanjutnya. Andorio akan masuk lewat atas. Sementara Aran masih berusaha untuk bisa clear terhadap web tersebut. Dan execution sementara itu. Oke, apa naik. terlihat? Hehe, Apro-nya pun langsung berkilau. Tapi sekarang cobalah Kyoja. Wait. Kyoja free. Kyoja Flicker. siap untuk bisa mengantarkan DPC. Dan sekarang masih ada Wewen. Andorio down. Andorio menghilang. Dan sekarang Kyo bersinar. Shutdown, Ukir pun down, tersisa Kars. Satu momen yang tercipta Liquid lagi dan lagi. Membalikan keadaan di waktu yang begitu tepat. Wow, bad timing dari Navi tentunya ketika mereka terlalu overdive. Terlalu lama mereka di bagian high ground dari TLID. Melupakan Kyo yang sekarang sudah memiliki lagi Malefic Gun. Akan memiliki lagi range dan attack speed yang lebih mematikan. Late game lagi bakal dibawa game kali ini sama tim Liquid. Oke. Mungkin temponya akan sedikit turun sampai Lord muncul. Pasti bakal turun dulu tapi ingat ada chip. Hati-hati. TLID bisa saja membalikan keadaan dengan pick off. Walaupun dari tadi Navi terlihat selalu berlima. Dan pressure mereka juga ada di landing jauh. Sebenarnya lagi-lagi keuntungan dari Navi ya. Ini super minionnya bakal jadi celah, bisa jadi split push. Wah, harus lebih berhati-hati. Navi seharusnya sudah sadar kesalahan mereka terlalu lama di high ground. Dan sekarang mau diperangin lagi kah? Kayaknya tim Liquidnya nggak mau team fight kalau di luar area. Dari yang emang lumayan berbahaya untuk map seperti ini. Ya dan Kyo belum ada flicker juga. Belum. Makanya akan turun sedikit temponya ya. Ini Aran udah bikin 4 damage loh. Satunya lagi ke arah Rose Gold. Ya untuk safety tipis-tipis boleh. Tipis-tipis aja ya. Tapi yang pasti damage dia ke Andoryu atau ke Ukir yang terbilang tipis-tipis lah ya. Wah itu berasa sih. Itu bahaya. Apalagi dengan adanya targeting yang dari tadi ya emang ya udah Ukirnya juga udah ketrigger Winter juga kan. Phantom Slash-nya itu loh kadang. Kadang nggak expect loh damage-nya besar banget. Iya. Dan ini Lord. Sakit pisan loh. Ya karena kan ada endless juga kan. Jadi ya basic attack-nya bakal hitung. Dan Leoni terbaca. Oke, terbaca. Ada pergerakan Leon yang akan masuk lewat belakang, tapi Lordnya masih tetap dijaga oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh Navi itu sendiri. Hanya saja sekarang Kevin mengambil peranan tersebut menjadi orang terdepan. Gak jadi set. Lordnya, mereka tidak jadi reset. Sementara sekarang Leon dia mulai lompat ke arah terdepan dan ini dia. Portal sudah dibuka. Electro Final Blow sudah terlihat. Lordnya berhasil dapat oleh Kevin, tapi Leon dia pun down. Sementara Apro-nya tertinggal di bagian belakang. Apro yang langsung menggila, tapi Richelnya pun masih bisa bertahan. Dan sekarang Kevin pun masih menjadi orang terdepan. Lord untuk Liquid. Dengan satu buah momentum saja. Bahkan pressure di landing jauhnya tidak terasa Aran. Dia bisa kontrol dari minionnya. Dan kita akan lihat nih Lord yang mahal kah untuk Liquid. udah pasti mahal banget. Dan sekarang lihat dari Kevin juga dia masih bisa bertahan.
Dia bakal ngisi darah terlebih dahulu, ngumpulin stack sebanyak mungkin, bergerak bersama dengan Lord dan ingin membalaskan dengan 3 base turret. Oke. Mereka juga pengen dapetin Super Wave Minion, mau imbang juga gamenya. Item udah full, Wind of Nature ready. Dan sekarang ingat Aran, seperti yang tadi kita bahas juga ya, besetannya itu tiba-tiba ngagetin soalnya. Ya, damage yang benar-benar gak ke-expect ya. Slow push aja midnya. Mereka produksi terus super minion di atas dan di bawah. Sengaja nih. Yap, Brilliant push. gak ada immortal yang terlihat. Dan lihat full Lordnya damage sekarang Benedetta, full damage. masih seger dari Lordnya, udah mulai charge in di arah mid lane. Oke. Lord masuk lewat tengah, sementara Aran akan masuk lewat bawah kah? Atau dia akan memotong lagi bagaimana jalur pertahanan dimiliki oleh Na'Vi itu sendiri. Tapi Lordnya sudah lenyap seketika. Masih bisa bertahan. Super minion wave selanjutnya bisa di follow, tapi Liquid mereka bermain dengan lebih hati-hati sepertinya. Gak mau sampai overheat. Wah, kayaknya mereka juga nungguin flicker dari Leoni ya. Karena tadi kan di force ketika adanya Mountain Shocker yang dibuka sama Andoryu. Sehingga Leoni harus flicker untuk kabur dari kejaran tersebut. Tapi sekarang map pressure-nya kebalik dan Kevin selesai dengan Guardian Helmet. Gak bakal lagi kena burst damage. Aman banget untuk lini depan dan bisa pegangin Lord itu poin plusnya. Karena ini adalah Lord Evolve. Yep. Immortal terlihat, Aran dia udah ready juga untuk landing jauh. Ya ada 2 nyawa, safe banget sih pasti. Sementara match-up-nya paling ke arah CV. Kalau sampai CV muncul, gua rasa team fight itu bakal berat banget. Yeah. Pasti kalah jumlah. Dan pasti bakal menuju ke landing jauh dibandingkan dengan Lord. Lordnya bakal dilepas. Itu dia. Apalagi ada shortcut. Wah, unggul movementnya dari Liquid lumayan banyak sebenarnya. Ya, Benedetta plus chip ya. Iya. Jadi secara nggak langsung udah pasti bakal bermain dengan 3-2. Nah pertanyaannya, Na'Vi mau nggak ngegas 3-nya nih? Mumpung 2-nya lagi jauh. Opsinya, Masalahnya sekarang Karinya Kyo udah bisa jaga diri kayak tadi. ya mereka harus bisa prediksi kemana Leoni, Be. Karena kalau Leoni nemenin Bennett, mereka gas Bennettnya. Ini 3 orangnya dibawa pakai shortcut, Be. Nah makanya. Tapi kalau mereka gas 3 orangnya nggak sih? Kevinnya nggak tumbang sih. Itu dia. Berat banget untuk Na'Vi. Decision apa yang akan mereka pilih? Karena pressure-nya sekarang di mereka. Dan Lord akan muncul. Tapi di bawahnya Aran masih mengganggu dengan split push. Oke. Ini di bawah enak banget Aran ini ya. Lihat zona yang dikuasai Liquid sekarang. Mereka pegang bawahnya sampai jungle-jungle dari Na'Vi juga dipegang. Dan Lord juga. Sekarang mulai di start oleh Liquid. Mampukah mereka untuk eksekusi Lord ini atau tarik ulur lagi? Yap. Kyo nahan dulu Speedy Light Wheel ya. Coba lihat dia masih dengan basic attack-nya aja. Ya nggak mau dia. Dia maunya Nggak mau. target orang Speedy Light Wheel Iya. baru tuh. Ada yang mendekat Speedy Light Wheel aktif baru deh. Oke, belum ada yang muncul. Yap. Reset lagi. Kereset lagi. Sedikit ditahan, tapi nggak banyak kok resetnya. Bawahnya show, tapi belum ada sinyal dari Na'Vi akan gas. Yap. Dan Freya sendirian. Itu dia. Why walk? Kenapa jalan? Oke. Kenapa jalan? Oke. Sudah terlihat sepertinya. Sudah ada yang aware beberapa pemain. Udah langsung mulai ya. notice harusnya. Iya. Dari panah dari belakangnya. Dan reset lagi Lord Dance yang akan terus terjadi. Tapi Liquid karena ada Guardian Helmet tadi dia bisa terus. Ya biar sekarang ketahuan Leoni. Mau tidak mau Leoni flicker. No flicker. Informasi sudah didapatkan. Setup bisa dilakukan. Dengan gold yang sekarang udah nggak terhitung beda lah. Beda 1000 tapi nggak masalah. Dan di komit kah? Tinggal setup kalau udah kayak gini. Udah late game soalnya. Oke. Sementara mereka akan bersiap untuk bisa masuk jauh lebih dalam lagi ke dalam area dari Lord itu sendiri. Rescue belum mengaktifkan Speedy Light Wheel. Leoninya down. Lord menjadi milik Kevin. Tapi rekan-rekannya tertinggal di bagian belakang seperti apa lagi. Kyo-nya masih free untuk bisa mengatakan damage dan itu dia Drichel-nya. Masih free pula untuk bisa memberikan support system kepada rekan-rekannya. Kevin-nya masih Dikejar. berusaha untuk bisa kabur tapi Kyo-nya tertinggal. Kyo-nya tertinggal. Apa yang terjadi Drichel? Menjadi korban lanjutan. Oh, no. Bahkan untuk kali ini Kevin mendekat dengan sendirinya. Tersisa Aran. Masalah untuk Liquid. Dan kali ini Na'Vi masih dengan 3 member yang mampu ke Aran bertahan. Wave minionnya banyak banget di bagian top lane. Ini kayaknya bakal langsung dipaksa oleh Na'Vi untuk melakukan endgame. Oke, dan ini dia CV, Alexa pada blow, semua dikeluarkan. Tapi masih ada kesempatan untuk mereka bisa habis karena satu base utama yang dimiliki oleh pemain dari tim Liquid United. Tapi Aran berjuang dan tidak bisa. Satu sama. Na'Vi mengejar. Tidak semudah itu untuk Liquid mendapatkan clean sweep-nya. Momen